Halo semuanya, saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait prediksi jumlah pinjaman online menggunakan algoritma backpropagation. Eh, saya atau kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Ahmad Dhani Pangga, Utami Yogantari, Isma, Irfan Rudiansyah, Bernardo Haibet Mahulae. Oke, next. Next, kita akan bahas latar belakangnya. Kenapa kami mengambil pinjaman, maksudnya kenapa kami mengambil judul prediksi pinjaman online, yaitu adalah banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pinjaman online. Perakiraan tingkat pinjaman online yang tepat dapat dijadikan rujukan guna menentukan keberlangsungan usaha dan tingkat keuntungan yang ingin dicapai. Untuk itu, penelitian ini memanfaatkan sistem kecerdasan buatan yang salah satunya adalah jaringan syaraf tiruan yang diimplementasikan ke dalam teknik ramalan penjualan. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan syaraf tiruan memiliki beberapa algoritma untuk proses perhitungan. Beberapa contoh algoritma dari JST atau jaringan syaraf tiruan yaitu Adeline, backpropagation, Madeline, dan LFT. Oke, selanjutnya kita akan bahas metodologi penelitian. Penelitian yang akan digunakan untuk perakiraan atau prediksi jumlah pinjaman online. Yang pertama, untuk metodologinya, kita akan mendeskripsikan masalahnya. Masalahnya apa sih terkait pinjaman online itu, terus kita menganalisa penyebab dari masalah itu terjadi, kenapa seperti itu. Selanjutnya kita menentukan tujuan. Kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu penyebabnya, kita tentukan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya kita menentukan literatur. Kita cari referensi-referensi yang ada. Selanjutnya kita melakukan pengumpulan data dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk menentukan data-data sebelum itu bisa untuk menggambarkan situasi setelahnya, yaitu tahun-tahun selanjutnya. Yang keenam adalah analisa teknik jaringan syaraf tiruan. Yang ketujuh yaitu adalah pengujian algoritma propagation. Nah, yang kedelapan ini kita melakukan pengolahan data dengan MATLAB. Yang kesembilan adalah melakukan pengujian hasil. Oke, next kita akan melakukan pembahasan untuk mengaplikasikan jaringan syaraf tiruan untuk prediksi pinjaman online. Terdapat beberapa hal yang harus didefinisikan, yaitu yang pertama yaitu adalah input atau masukan. Input atau masukan utama dari prediksi pinjaman online ada beberapa input yang akan digunakan, yaitu penjualan bulanan dari tahun 2014 sampai 2019. Di sini kami menggunakan data dari tahun 2014 sampai 2016. Tabel tersebut, data tersebut dapat dilihat di bagian kanan di slide. Nah, itu tabel data pinjaman online dari tahun 2014 sampai 2016, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, next. Nah, data-data dari tabel tersebut agar variabel masukan dikenali oleh jaringan dan sekaligus dapat diproses menggunakan perangkat lunak,
maka data harus diubah ke dalam bentuk sebagai berikut. Oke, di sini Januari kita nggak bisa tulis Januari, kita harus simbolisasikan, yaitu misalkan Januari menjadi X1, Februari jadi X2, Maret jadi X3, dan begitu sampai seterusnya, sampai Desember jadi X12. Seperti itu. Nah, ini sama ya, yang seperti yang dijelaskan tadi, disimbolisasikan agar data-data atau variabel tersebut bisa dibaca oleh sistem dan dapat diproses. Selanjutnya, yang pertama adalah input, yang kedua saat ini kita mau pelajari adalah output atau keluaran. Output atau keluaran yang dihasilkan oleh sistem di sini yaitu adalah target penjualan untuk bulan berikutnya dari hasil prediksi pinjaman online. Dalam penelitian ini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner, maka data harus ditransformasikan dulu karena range keluaran fungsi aktivasi sigmoid adalah 0 sampai 1. 0101 biner kan. Nah, data bisa ditransformasikan ke interval 01, tapi akan lebih baik jika ditransformasikan ke bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini kita menggunakan 0,1 sampai 0,9. Kayak gitu. Jadinya nggak pasti 01, kita mengambil bilangan yang lebih besar daripada 0 yaitu 0,1 dan lebih kecil daripada 1 yaitu 0,9 biar lebih aman. Yaitu ini disebutnya adalah aktivasi sigmoid. Nah, selanjutnya data-data yang sebelumnya itu di tabel ini, tabel data input ini kan ada 76, 77, 45, 117 ini. Nah, tadi sebelumnya kita transformasikan ke dalam bentuk sigmoid kan, yaitu interval 0,1 sampai 0,9. Nah, rumusnya yaitu adalah ini xn dia 0,8 dikali x, yaitu nilai datanya dikurangin a itu adalah nilai terendah dibagi b itu adalah nilai tertinggi dikurang a nilai terendah ditambah 0,1. Nah, semua setelah dimasukkan ke dalam rumus ini, maka hasilnya dapat dilihat di tabel input hasil transformasi di bagian kanan slide. Nah, kita bisa dapat lihat tuh yang sebelumnya Januari 2014 datanya 76 ya. 76 sekarang Januari 2014 jadi 0,149. Nah, data-data ini sudah sesuai seperti keharusan di sigmoid karena intervalnya yaitu adalah 0,1 sampai 0,9. Oke, selanjutnya setelah data tabel input kita transformasikan semuanya, di sini data pelatihan kita mencari data pelatihan menggunakan data pinjaman online pada bulan ke-1 sampai ke-24, yaitu pada tahun 2014 sampai 2015 dengan menggunakan target yang dipakai data bulan ke-13 sampai ke-24 yaitu pada tahun 2015. Tadi itu adalah data pelatihan. Selanjutnya untuk mencari data pengujiannya. Nah, untuk mencari data pengujian menggunakan data pinjaman online pada bulan ke-13 sampai ke-36 yaitu pada tahun 2015 sampai 2016. Nah, dengan menggunakan data targetnya yang dipakai yaitu data bulan ke-25 sampai ke-36 yaitu tahun 2016.
tadi kita udah bahas terkait pembahasannya. Sekarang kita bahas terkait hasilnya. Dari data-data seperti input, output yang sudah kita transformasikan tadi ke bentuk sigmoid, lalu dari percobaan yang telah dilakukan, prediksi yang mendekati pola JST dengan arsitektur 2 inputan, 12 hidden layer, 1 outputan dengan hasil sebagai berikut. Yaitu di sini kita melakukan percobaan kita dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini effortnya kita mendapatkan 510 iterasi dari 2000 iterasi yang kita ajukan. Kita udah mendapatkan yang terbaik di sini di 510. Seperti itu, time-nya 0, terus performance-nya di sini 0,00364 dan sebagai berikut. Lalu kalau kita ke bagian menu plot di sini di bagian regression, kita bisa melihat nih hasilnya. Dari hasil trainingnya, validation, ini garis putus-putus ini di sini semua garis putus-putus ini merupakan targetnya. Nah, jika garis biru, hijau, merah ini sudah mendekati atau sama persis itu target, itu sudah sesuai ya. Maka dari sini datanya bisa kita ambil. Nah, data yang kita ambil itu dalam bentuk seperti ini. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, karena tadi sudah mendekati target, sudah sesuai dengan target, maka kita bisa lihat nih data-datanya. Data pertama yaitu adalah data dari bulan ke-1 sampai ke-24, yaitu berupa data pelatihan. Yaitu di sini data pelatihannya seperti di sini. Selanjutnya data pelatihan itu kan ditransformasikan kan. Nah, di sini 2015 ini merupakan target. Nah, ini targetnya. Nah, keluaran JST-nya yang kita dapat dari MATLAB tersebut adalah ini nih. Sebagai yang paling di bawah. Nah, keluaran di MATLAB tersebut sudah sesuai atau sudah lumayan sama dengan targetnya. Misalkan pada bulan Januari dia mendapatkan 0,4, di sini 0,4. Di sini 0,49, di sini 0,5, di sini 0,2, di sini 0,2. Sudah lumayan sesuai. Selanjutnya, sebelumnya adalah terkait data pelatihan. Selanjutnya adalah data pengujian. Data pengujian ini kita mengambil dari bulan ke-13 sampai ke-36, yaitu pada tahun 2015 sampai 2016. Nah, untuk data pengujiannya itu sendiri, data sebelumnya seperti ini. Lanjut ditransformasikan dan data 2016 dijadikan target. Nah, target kita sesuaikan dengan keluaran JST di MATLAB. Setelah disesuaikan di MATLAB, ternyata sesuai hasilnya. Ini 0,15, ini 0,14, mendekati lah, mendekati target untuk keluaran JST-nya. Ini 0,11, ini 0,12 di bulan Februari. Untuk di bulan Maretnya 0,18, 0,16. Aprilnya 0,12, di sini 0,12. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita dapat untuk data pelatihan dan data pengujian, semuanya sudah sesuai dengan targetnya. Gitu. Nah, dari penelitian dan penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yang pertama, dari penelitian ini menunjukkan jaringnya cara tiruan dengan menggunakan algoritma backpropagation cukup baik untuk memprediksi jumlah pinjaman online. Kedua, aplikasi MATLAB sangat membantu untuk melakukan perhitungan prediksi pinjaman online
akurasi dan ketepatan dalam jaringan secara tiruan tergantung pada data apa yang diuji dan pola arsitekturnya dipakai dalam pengujian. Semakin banyak data dan pola yang digunakan, maka tingkat akurasi dan ketepatan prediksinya akan semakin tinggi pula. Seperti itu kesimpulannya, dan selesai sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.